Anda kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Rekapitulasi pemilu hari ini dimulai dengan rekapitulasi pemilihan anggota legislatif DPR RI Dapil Jawa Tengah 5 karena ada perubahan suara internal di Partai PDI Perjuangan. Kemudian sudah selesai dan kajian ini juga merupakan hasil dari Bawaslu. Kemudian juga tadi Ketua KPU Hasyim Asyari juga menyebut bahwa rekapitulasi hasil pemilihan anggota legislatif DPR RI Dapil Banten 2 ini juga sudah rampung. Ada perubahan suara dari internal Partai Amanat Nasional dan kini kita akan mengikuti jalannya rekapitulasi suara tingkat nasional dari Provinsi Papua Pegunungan. Bawaslu Republik Indonesia yang saya hormati kepada kolega saya KPU Provinsi Papua Pegunungan, yang saya hormati kepada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, yang saya hormati kepada saksi dari 18 partai politik dan saksi dari DPD, yang saya hormati juga kepada saksi paslon nomor 1, 2, dan 3, yang saya hormati juga rekan-rekan wartawan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena perlindungannya kami bisa dapat hadir bersama Bapak Ibu dan pimpinan KPU RI, pimpinan Bawaslu RI dan partai politik di pusat. Karena pernyataan Tuhan kami bisa hadir di sini. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Daniel Jingga, Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan. Yang di sebelah kanan saya sudah kenal Pak Theo Kosai, yang di kanan saya juga Pak Naftali Paweka, dan sebelah kiri saya Pak Melkianus Kambu. Beliau juga mantan KPU Provinsi Papua Pegunungan bersama Pak Theo, KPU Provinsi Papua. Dan di sebelah kiri saya rekan saya Pak Ansar S. Baik, sebelum kami memulai acara rekapitulasi perhitungan suara, kami memberikan waktu kepada anggota saya untuk mempertunjukkan PPWP-nya. Sekian.
Kembali kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Bawaslu periode 2017-2022. Saya masih bersama dengan Pak Abhan di sini. Ini menarik ya, sudah jam 3 sore masih ada 2 provinsi lagi yang kemudian masih dihitung suaranya secara nasional. Waktunya juga lumayan mepet nih ya, Pak. Kalau kita lihat ini juga kalau Papua sebenarnya sudah pernah ikut pemilu. Ini Papua Pegunungan kan baru kali ini begitu ya. Kendala-kendalanya juga pastinya ada, kemudian juga bahkan sempat ricuh di Papua Pegunungan. Kemarin juga ada sempat masalah juga di Tolikara. Anda melihatnya bagaimana? Saya melihat begini, jadi kalau tidak salah, KPU pernah menyampaikan bahwa rekapitulasi nasional akan ditetapkan, penetapan nanti tanggal 18 kalau nggak salah gitu kan. Terus ngomong lagi mundur. Kemudian mundur. Artinya ini bagaimana KPU perencanaannya. Gitu kan. Apa penghitungan timelinenya ya? Timeline perencanaannya saya kira ada tidak kurang profesional kalau demikian ya. Kurang profesional? Kurang profesional kalau mengatakan bahwa sudah mengatakan tanggal 18 itu artinya sudah bisa dihitung gitu kan. Saya kira kan. Hitung kurang ada sekian masih kurang sekian bisa dihitung lah. Semua bisa dihitung, semua kelihatan itu. Harus terukur begitu ya, terukur, provinsi terukur. mana saja yang kemudian akan datang paling lama rekapitulasinya. Kerja profesional itu kan terukur kira-kira itu kan. Nah, ini artinya sudah ada mitigasinya juga ada dan sebagainya. Saya kira beberapa kali pemilu kita pengalaman soal Papua ya. Karena soal dinamika sendiri di Papua, kemudian geografisnya juga seperti apa, itu harus menjadi satu pertimbangan sendiri itu kan. Jadi itu. Nah, ketika kemudian tanggal 18 belum juga selesai, memang artinya waktunya memang ini sangat mepet sekali. Sekarang jam berapa ini? Menjelang jam 3. Nanti rehat lagi, kurang dari 3 jam lagi rehat. Paling jam setengah 6 break kan untuk maghrib. Nanti ada tarawih dan sebagainya. Kira-kira paling cepat jam 9 mulai lagi. Jam 9 karena tanggal 20 ya artinya jam 23. Sebenarnya nggak bisa kita bilang kurang 9 jam lagi ya, karena nanti ada break kemudian. Ya efektif tidak ada 9 jam, tapi tinggal ya sekitar 6 jam lah, 6 jam 5 jam. Nah, tinggal apakah 2 provinsi ini kemudian rekapitulasinya akan lancar atau ada beberapa syaratan keberatan kemarin ketika di tingkat provinsinya. Kalau kemarin di tingkat rekap provinsinya masih ada syaratan keberatan yang belum bisa diselesaikan di sana, kan akan muncul di sini. Ya betul. Harus menyelesaikan. Apakah kemudian di sini itu hanya cukup persoalan keberatan hanya di tingkat KPU provinsi aja, atau masih ada residu persoalan yang di tingkat kabupaten lagi? Atau bahwa ini bahkan sampai di tingkat distrik. Ini bisa lebih lama ini waktunya. Bisa akan lebih lama, ya kan? Itu saya kira itu artinya. Nah, mudah-mudahan ini. Jadi Anda optimis ini akan sesuai dengan target? Saya bukan penyelenggara, jadi saya nggak bisa memberikan sebagai orang yang pernah bagian dari penyelenggara pemilu, Bawaslu juga kan melihat ya kendala-kendala yang biasanya ada ini di penghitungan suara nasional. Menurut saya was-was, sangat was-was. Ya, karena melihat waktunya ya? Melihat waktunya sangat was-was ya, karena hanya tinggal beberapa jam saja. Kemudian yang tersisa adalah Papua yang dengan segala dinamika dan sebagainya. Harus diantisipasi adalah residu-residu yang kemungkinan belum selesai di tingkat bawah. Kemungkinan belum selesai di tingkat di bawahnya, provinsi, kabupaten, bahkan mungkin di distrik ya. Mudah-mudahan aja, kita hanya bisa mendoakan ya. Mendoakan mudah-mudahan ini rekap di tingkat 2 provinsi ini bisa lancar ya. Jadi betul-betul tinggal membacakan aja ya, tidak ada persoalan yang signifikan itu. Oke, kalau nanti misalnya ternyata sampai pukul 00 belum selesai, belum rampung 2 provinsi ini atau total 38 provinsi ini, kemudian apa nanti yang akan terjadi kalau misalnya terlambat, tidak sesuai dengan batas waktu 35 hari, Pak Abhan? Ya, artinya ini akan ya tanda kutip apa ya, cacat proseduralnya kan, ada cacat proseduralnya kan, ada catatan itu kan, jadi melampaui waktu gitu kan. Jadi kalau dalam bahasa pelanggaran pemilu ini pertama ada pelanggaran tata cara prosedurnya, pelanggaran administratif ya. Kemudian mungkin kalau bisa dibawa ke kode etik ya soal profesionalitas ya kan, yang tidak bisa berkepastian waktu, kepastian hukum. Tapi Anda punya catatan kepada penyelenggara pemilu periode ini?
Kalau catatan saya kira kan beberapa kali ada putusan dari DKPP soal terhadap penyelenggara ini, baik KPU maupun Bawaslu, bahkan sampai peringatan keras dan sebagainya kan itu kan. Itu saya kira catatan yang bisa dilihat oleh publik itu kan. Nah, itu ya yang Kalau catatan pribadi Anda, Pak Abhan? Catatan pribadi saya semua teman, jadi saya kira masalah gini, kalau catatan pribadi teman-teman ini semua sudah pernah pengalaman jadi penyelenggara. Ya, Pak Hashim sudah 3 kali sudah, ya pernah menjadi bagian dari pemilu. Kemudian yang lain juga dari provinsi, kemudian yang lain sebagian juga ada pernah dari Bawaslu dan sebagainya. Jadi saya pribadi mestinya mereka lebih punya kapabilitas dalam menyelesaikan persoalan. Mempengaruhi juga legitimasi penyelenggaraan pemilu ya kemudian nanti ya. Kalau ini kemudian sampai melampaui waktu, ada persoalan yang kedua tadi soal legitimasinya itu kan ada. Jadi nanti ada pintu masuk bagi pihak-pihak yang tidak puas ini kemudian mempersoalkan hasil pemilunya. Hasil pemilu ini dari, dianggap dari penyelenggaranya, kemudian juga proses rekapitulasinya dan juga kemudian hasil pemilunya. Melampaui batas dan sebagainya itu kan. Mungkin soal hasilnya dan sebagainya jadi pintu masuk untuk mempersoalkan itu kan. Ya saya kira ya kita nanti tunggu, dan kalau memang ada pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi ini, memang mekanismenya ada di Mahkamah Konstitusi kan itu. Ya artinya akan lebih banyak dalil-dalil yang bisa disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan ini itu kan, soal melampaui waktu dan sebagainya itu kan. Itu kira-kira Mbak. Oke, kita kembali lagi, kita masih juga menghadirkan gambar dari kantor KPU RI, saudara, rekapitulasi suara tingkat nasional untuk Provinsi Papua Pegunungan baru beberapa waktu lalu dimulai. Artinya ini hanya ada biasanya KPU menggelar 2 panel untuk mempermudah dan juga mempercepat proses rekapitulasi suara tingkat nasional. Tapi hari ini ada yang berbeda, masih ada 2 provinsi lagi yang belum selesai proses penghitungan suaranya secara nasional. Baru 1 yang dimulai, yakni Provinsi Papua Pegunungan. Di batas akhir atau hari terakhir batas waktu penghitungan suara pemilu 2024. Kami jeda sejenak, saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.